create. Oke. Ya, ini sudah muncul. Ya, jadi statusnya di sini masih pending. Kan tadi ada requester, ada acceptor. Ya udah, kita pilih action. Nanti ada pilihan nih mau di reject, delete ya, baru dibikin, masalah di delete gitu kan, di accept aja gitu. Set, ditanyain nih mau diterima nggak gitu kan, requesternya si ini gitu kan, nanti acceptornya si akun ini. Yes, ya udah biasa aja. Oke, ya mungkin ada yang nanya ya kok error Pak gitu kan. Ya, tentang ini udah saya tanyain ke pusat ya, BTS pusat. Katanya memang kalau starter akun itu untuk VPC piring itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus yang enterprise ya, karena kita AWS akunnya ini yang starter, jadi ya kita nggak bisa coba sampai selesai ya piring connection-nya ini. Tapi ini tinggal dikit kok ya. Jadi setelah kita ini di accept ya nggak bisa gitu. Setelah kita bikin koneksinya ini kan udah ini misalnya udah diterima ya, accepted kalau nggak salah di sini ya statusnya. Terus kalian tinggal ini aja routing table-nya di tiap-tiap ini itu kalian update routing table-nya. Jadi nanti routing table-nya itu kayak gini. Routing table ya, routing table-nya si A gitu kan, si VPC A yang private, kan kita mau dari private tadi ya. Ini di root-nya ini kalian tambahin edit root, kan destination-nya kita mau ke sini kan. Ya udah, nanti ini kalian update routing table-nya, kalian update, tambahinnya di sini. Targetnya kan lewat mana? Lewat piring connection gitu. Ini ada kan PPCA udah kita buat, tapi statusnya masih pending ya. Jadi ini bakal nggak bisa nih. Ya, walaupun kita udah update routing table ya. Jadi nanti kayak gitu. Kalau mau ke sini harus lewat ini kan ya, PCX yang tadi saya bilang sekian sekian sekian. Nah, ini ID-nya gitu kan. Ya udah, save root, close. Terus yang ini juga kita update nih routing table yang di instance yang private subnet B di VPC B, kita ganti. Jadi kita update, cari aja di sini status black hole. Wah gawat nih ya, bahaya gitu kan. Ya anggap aja accepted lah di sini ya statusnya ya. Terus kita update yang ini ya, ini yang punyanya si private ya, punyanya yang ini nih ya. Ini kan masih kosong nih yang destination yang ke sini ya. Jadi kalau mau ke sini gitu ya, kalau mau ke VPC A ya, ke private subnet A itu lewat VPC piring gitu ya. Kita edit terus, kita add, masukin aja lewat mana, lewat piring connection. Oke, save, close. Ya udah, prosesnya seperti itu ya untuk piring connection. Jadi nanti kalian lakukan hal yang sama. Ini kan kita posisinya ada di ini ya, 10 10 2 5 3. Posisi kita ada di sini nih, 10 10 2 5 3. Kita mau SSH ke VPCB. Ya caranya sama tadi ya. Kayak yang dari public sini ke sini ya. Ya gitu sih.
prosesnya. Jadi nanti dia bakal berhasil ya. Jadi kalian nanti bisa loncat ke sini. Gitu. Oke, gitu prosesnya. Ya, jadi VPC piring itu juga bisa mau kita pakai gitu, misalnya beda region tadi kan. Region A ini ada banyak VPC, kemudian di region B juga ada VPC. Ini mau connect nih, yang VPC yang ada beda region nih, ya pakai apa? Pakai VPC piring. Ya, ini routing table-nya. Ya, contoh skenario kalau ada dua buah VPC yang saling terhubung, itu pakai VPC piring. Jadi nanti routing table si VPC A itu seperti ini, 172.16 sekian-sekian ini kan lokal punyanya dia. Ya, kalau kita mau ke 10.00 ke VPC B, ini destination-nya, kita harus lewat mana? Ya, lewat PCX 111.222. Nah, ini ya sama kayak tadi saya update routing table yang tadi. Terus di VPC B juga kalian harus rubah update gitu ya routing table-nya. Masukin alamat VPC A, masukin destination-nya. Kalau mau ke VPC A itu harus lewat mana? Lewat VPC piring ini, VPCX 11222. Ya udah, ya kayak gitu. Ini juga sama, jadi masing-masing VPC itu routing table-nya kalian update gitu. Oke, ini makanya ada 3. Oke, ini udah jam 3 lebih ya, saya percepat aja. Nah, kemudian ada yang namanya transit gateway. Ya, jadi apa sih transit gateway ini? Gitu. Ya, misalnya, jadi transit gateway ini yang pernah belajar jaringan ya, dia semacam hub, ya, misalnya hub nih, hub atau switch gitu ya. Kemudian, aduh, sebentar ya, ada telepon, sebentar. Halo? Dan sambil menunggu Pak Andi ya, saya lanjut yang tadi mungkin saya informasikan kembali ya. Untuk Ethereum-nya itu diwajibkan buat peserta untuk menyelesaikan modul 7 dan 12 ya. Oke, Untuk modul 12 itu ada yang belum selesai ya. Untuk modul 7 sudah selesai ya. Itu aja ya dari saya. Ya, silakan Pak Andi. oh ya Pak, makasih Pak Albar udah ngisi ya sebentar ya. Ya tadi, Informasi aja Pak. oke siap. Ya jadi ibaratnya transit gateway itu hub gitu kan. Terus ada komputer, ini misalnya komputernya ini VPC gitu kan. Nah jadi tadi kita pakai VPC piring kan. Kalau pakai VPC piring itu tiap apa namanya yang saling terhubung tuh ada VPC-nya gitu kan. Terus di sini juga ada VPC-nya. Di sini juga ada VPC-nya kan banyak gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Nah, jadi ada alternatif kalau VPC-nya banyak itu ya cukuplah pakai satu aja gitu ya. Pakai satu aja. Kayak gini. Nah, ini bakal nyambung gitu.
ya bakal ya anggapannya gini lah ya, bakal nyambung kayak gini ya, analoginya seperti ini ya. Jadi ini transit gateway, jadi nanti VPC yang ini nempel ke sini, ini juga nempel sini, ini juga nempel sini, jadi nggak perlu banyak VPC piring gitu ya. Jadi nanti routing table-nya ya kita sesuaikan ya. Jadi nanti di sini juga ada routing table yang berisi alamat dari masing-masing VPC ini ya. Ya kayak gitulah. Ya jadi di sini kayaknya ada gambar gitu ya. Ya ada gambar without transit gateway. Jadi kalau tanpa transit gateway, ini ada 4 VPC ya. Ada 4 VPC. Ya udah, kalau mau saling terhubung semua VPC 3 ke VPC 1 butuh VPC piring. Ini juga ada VPC piringnya, ini juga ada, ini juga ada. Terus ini VPC 4 mau ke VPC 1 bikin juga. Ya jadi ada banyak. Nah, kalau pakai transit gateway cukup seperti ini gambarnya ya. Jadi dari yang kayak gini nih kerukut kayak benang-benang nggak beraturan gini ya. Jadi nah kayak gini enak dilihat gitu kan. Ya kayak gitu. Kemudian routing table-nya ya udah kita sesuaikan gitu kan, kekecilan ya gambarnya. Jadi saya besarin ya. Jadi di transit gateway-nya ini juga ada route table-nya ya, yang berisi informasi network dari VPC ini ya. 10.1.00 ini punyanya siapa? Punyanya VPC 1. 10.2.00 punyanya VPC 2. 10.3.00 punyanya VPC 3. Nanti lewat mana gitu ya, attach-nya yang mana. VPC attach 1 ini misalnya punyanya VPC 1, VPC attach 2 ini punyanya VPC 2, VPC attach 3 punyanya VPC 3. Nah, di VPC 1 juga route table-nya kalian update. Kalau saya mau ke 10.2.0, saya harus lewat transit gateway ini gitu kan. Kalau saya mau ke 10.3.0, saya harus lewat mana? Sama ya, transit gateway. Ini juga begitu, ini juga begitu sama. Ya, jadi bisa-bisa aja sih nanti kalian coba gitu ya di akun kalian, coba bisa apa enggak ya. Kalau pakai akun starter saya nggak tahu error lagi nggak itu ya. Kemudian ya ini skenario ya, ada 3 buah VPC, kemudian nanti dia bakal nempel ke transit gateway. Ini mirip gambar yang sebelumnya ya. Ya ini sama. Kemudian nanti route table-nya ya kalian sesuaiin gitu. Oke, ini animasinya sih ya. Ini bakal ada route table-nya yang harus diupdate. Ya, gitu ya. Kalau mau ke VPN ya nanti dari transit gateway-nya ya 00 ini ya, artinya keluar kan. Nanti dia bakal lewat VPN. Gitu. Kemudian ada route table-nya ya, ini khusus yang merah ini ya. Kalau destination-nya mau ke 10.1 itu lewat mana, 10.2 lewat mana, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kita mau akses dari VPN misalnya mau masuk ke dalam, ya nanti lewat mana. Kalau yang dari luar yang biru ini, kalau mau ke internet gitu ya lewat ini route table-nya. Itu kemudian ada yang namanya VPC endpoint. Jadi ini misalnya kita mau akses service-service yang ada di luar dari VPC kita gitu. Jadi privately connect your EC2 instance to service outside your VPC. Misalnya ada service di luar VPC saya gitu, mau saya akses ya pakai namanya VPC endpoint. Jadi nanti kalian buat juga gitu ya VPC endpoint, dan ini ada 2 tipe. Yang satu gateway endpoint, yang satu interface endpoint. Ini service-service-nya apa saja ya. Kalau gateway endpoint itu service-nya ada Amazon S3, ada Amazon DynamoDB. Ya, interface endpoint ada ini ya, and many more, ada banyak lagi gitu. Kemudian ya ini contoh ilustrasi gambarnya ya. Ini misalnya VPC saya nih. Ya, ini VPC saya. Saya mau akses service yang ada di luar, misalnya Amazon S3 gitu. Ya saya harus bikin endpoint-nya ya. Saya harus bikin ini nih. Gitu ya, saya harus lewat sini baru bisa ke S3, Amazon S3 ya, seperti itu.
Jadi di menu yang mana dia ya? Ini ya, ada transit gateway. Jadi di ini di VPC-nya itu ya, di bawah-bawahnya itu ada transit gateway. Kalian bikin dulu transit gateway-nya ya, yang tadi bikin dulu. Kalau udah bikin, create, baru kita nanti tempel ke siapa gitu kan. Kan tadi di contoh itu ada 3 VPC ya. Ya nanti ditempelin ke 3 VPC itu gitu. Kemudian ini routable dari transit gateway-nya gitu ya, routable dari transit gateway-nya mana? Nih routable-nya. Jadi kalian bisa setting di sini. Terus apalagi ya tadi? Peering koneksi endpoint. Nah, ini kalian bikin juga ya, create gitu. Ya, dan seterusnya. Begitu apalagi slide-nya. Oke, habis ya. Jadi untuk materi hari ini yang sudah kita pelajari ini ya, VPC subnetting routing tadi sudah connect dari private connect dari luar gitu ya. Dari mana gambarnya? Ini nih. Ya, yang ini nih subnet routing tadi udah ya, dari internet kita ke komputer yang ada di public subnet A, terus kita masuk lagi ke sini parapetnya. Terus VPC peering ini mengkoneksikan 2 buah atau lebih ya VPC. Ya, mau dia beda akun atau beda region ya, bisa-bisa aja. Ya, udah kita buat tadi ini VPC peering, misalnya ada VPC A, ada VPC B. Kalian mau connect dari yang sini VPC A ke VPC B pakai SSH kan belum bisa ya, jadi harus dibuat VPC peering. Terus apa lagi tuh? Transit gateway. Nah, kalau VPC kita banyak gitu, ya mending pakai transit gateway aja gitu kan, biar nggak bikin VPC peering sebegitu banyaknya. Gitu. Misalnya kita punya VPC-nya 10, ya ada rumusnya ya. Misalnya n dalam kurung 2 n min 1 min 1 dibagi 2, ada rumusnya ya. Misal kita punya VPC-nya 10 gitu kan. Ada 10 VPC. Ada berapa VPC peering yang harus saya buat? Kan gitu ya pertanyaannya. Ya udah kita masukin 10 dikali ya udah sini ya. Sama dengan 10 dikali 10 dikurangi 1 bagi 2 sama dengan berapa nih? 10 dikali 9 ya. Bener kayak gini ya rumusnya. Saya lupa ya. Pokoknya ada rumusnya gitu ya. Bener ya, 10 kali 9 gitu dibagi 2. Berarti berapa nih? 90 per 2 sama dengan 45 VPC piring. Ini harus kalian buat nih, banyak kan? Ya, piring. Ya, ini ada 10 VPC, ini yang kalian harus create sebanyak 45 kali kan capek ya. Yang mending pakai transit gateway gitu, cukup satu doang. Ya, kayak gitu. Kemudian ada VPC endpoint, ini fungsinya kalau kita mau akses service yang ada di luar VPC kita, harus kita bikinin VPC endpoint. Oke, itu aja mungkin untuk agenda hari ini. Mana nih zoom-nya nih? Stop share. Ya, dicoba aja nanti ya, dikerjain mungkin bisa, karena ini jamnya juga sudah melebihi ya, udah 2 jam jadinya. Jadi semoga bermanfaat apa yang disampaikan barusan ya. Silakan dicoba-coba di rumah. Mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita akhiri? Tidak ada? Ya tidak ada ya, karena sudah azan asar juga ini. Jadi terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, setelah kalian meet
ya, ujian tengah semesternya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Ini mungkin itu aja dari saya karena sudah tidak ada yang ditanya.